Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, Tuhan pengharapan kita. Tuhan pengharapan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita mengatakan sesuatu yang benar, mengatakan sesuatu yang benar sesuai dengan firman Allah, ataupun kita menegur orang-orang yang ada di sekitar kita karena melakukan kejahatan atau kesalahan. Orang-orang yang mendengarkan teguran kita itu, orang-orang yang mendengarkan kebenaran kita itu, mereka pasti menganggap kita sebagai musuh atau lawan. Mereka juga akan menghina, mengejek, bahkan mengolok-olok kita. Bahkan besar kemungkinan juga keamanan hidup kita akan terancam. Sebagai orang percaya, apakah kita tetap bertahan, maju, atau mundur ketika orang-orang yang kita tegur, orang-orang yang kita ingatkan dalam kebenaran firman Tuhan merasa tersakiti karena kebenaran yang kita sampaikan? Pilihannya ada di tangan kita tentunya. Kalau kita mundur, maka kita tidak lagi menjadi alat Tuhan menyatakan kebenaran. Tetapi kalau kita bertahan dan maju, mungkin dunia membenci kita karena kita hadir menyatakan yang benar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal demikianlah yang dialami oleh Nabi Yeremia pada pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Ketika Yeremia dipercayakan Allah untuk menyampaikan pesan atau perintah Allah kepada umat Yehuda. Tetapi umat Yehuda tidak mengindahkan, tidak mendengarkan, bahkan umat Yehuda hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, dosa telah terukir dalam hati bangsa Yehuda. Yang ada dalam kehidupan mereka adalah goresan dosa dan terus melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, umat Yehuda mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan manusia daripada mengandalkan Allah. Yang ketiga, umat Yehuda hidup dalam kebobrokan dan korup. Mereka hidup dengan sesuka hati mereka tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Mereka memuaskan keinginan daging mereka tanpa ada batas-batasan untuk menjaga perasaan orang-orang lain. Yang lebih hebatnya lagi, ketika Yeremia menyampaikan perintah Allah, firman Allah, mereka mengolok-oloknya, mengejeknya. Di manakah firman Allah itu? Mereka bukan menyesali, bukan menangisi
dosa yang telah mereka perbuat, malah mereka mengolok mengejek kebenaran peringatan yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Yehuda. Bukan hanya itu, umat Yehuda juga menuduh Yeremia kalau Yeremia senang, bangga, bahagia ketika bencana dialami oleh umat Yehuda. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu sebagai Nabi Allah, Yeremia tetap memiliki keterbatasan dalam menghadapi situasi yang sedang dia alami. Tetapi dia tidak mundur. Dia tetap bertahan dalam tugas dan panggilannya sebagai Nabi Allah. Satu pengharapan dan keyakinan Yeremia dalam kehidupan pelayanannya. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuh. Karena Tuhan tempat kepujianku. Yeremia percaya ketika dirinya berharap sesuatu yang baik kepada Tuhan, maka hal yang baik juga akan Tuhan berikan dalam kehidupannya. Itu pengharapannya, itu keyakinannya. Karena apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yeremia adalah pekerjaan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupannya. Dia hidup sebagai nabi yang benar, sehingga dia tidak takut. Walaupun sekitarnya, umat Yehuda mengancam nyawanya sekalipun, Yeremia percaya Tuhan tempat perlindungannya. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan ketika dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan, maka dia tetap terjaga di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Yeremia, tentu kita juga sebagai orang-orang percaya yang diutus Tuhan untuk menyatakan kebenaran, mengalami hal yang sama. Kita mengatakan yang benar, kita dibenci, kita dijauhi, kita dianggap lawan atau musuh. Bahkan nyawa kita pun ketika kita menegur dengan keras, mengatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, bisa-bisa terancam. Tetapi kita mau seperti yang dikerjakan oleh Yeremia. Walaupun banyak orang tidak senang melalui kehadirannya dengan menyatakan kebenaran Tuhan, dia tetap bertahan dan satu pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan akan tetap memelihara dan menyelamatkan hidupnya dari segala mara bahaya yang datang menimpa hidupnya. Itulah yang harus juga kita kerjakan. Itulah satu pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita hidup benar dengan iman kepada Tuhan, dengan melakukan kehendak Tuhan, percaya pengharapan kita pasti diberikan Tuhan. Ketika kita berharap yang baik, maka Tuhan akan memberikan yang baik dalam kehidupan kita tentunya. Jangan kita mundur. Karena banyak orang yang tidak suka, tidak senang, bahkan membenci dan menganggap musuh. Tapi kita tetap bertahan, percaya. Kita tetap terjaga, kita tetap terlindungi di dalam Tuhan.